Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kakak, percayalah padaku, aku pasti tidak akan membiarkan klan Nangong Imperial kami kehilangan muka. Sudah waktunya bagi mereka untuk merasakan betapa kuatnya klan kekaisaran Nangong kita, ucap Tianxi. Nangong Tianxi juga memiliki ekspresi yang sangat gembira di wajahnya. Karena dia sangat cerdik, jadi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang langka. Jika kinerja baik, maka dia tidak hanya akan membiarkan immortal yang beralis putih itu menikmati pesta dengan matanya, tapi dia juga akan bisa mendapatkan kebaikan dari ayahnya. Jika dia mendapatkan kebaikan dari ayahnya, maka dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi, dan bahkan lebih dari saudara kandungnya. Dengan demikian, Nangong Tianxi tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri, bahwa ia harus melakukannya dengan benar. Sama seperti itu, Nangong Tianxi menerima 2 pil obat yang berharga, dan kembali ke kediamannya sendiri. Dia sedang bersiap untuk memperbaiki 2 pil obat, dan berusaha untuk terobosan ke peringkat 4 kaisar setengah bela diri. Selanjutnya, ia berencana untuk berhasil menerobos setelah langit menjadi gelap dan sebelum fajar tiba, sehingga tanda abnormal yang disebabkan oleh terobosannya akan dapat memperluas immortal alis putih dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Nangong Tianlong, tanda abnormal paling spektakuler itu terjadi di malam hari. Dengan demikian, Nangong Tianxi merasa bahwa dia hanya akan dapat membuktikan dirinya sendiri, dan membuat ayahnya berpikir lebih tinggi tentang dirinya dengan menerobos pada malam hari. Namun tidak diketahui siapa yang memiliki suara keras seperti itu, tetapi masalah ini segera menyebar ke seketika. Tiba-tiba, banyak orang dari klan kekaisaran Nangong menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka menemukan tempat duduk, dan beberapa bahkan menyiapkan makanan, minuman, buah-buahan, cemilan, dan mereka pun mulai menunggu terobosan Nangong Tianxi. Itu seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Mereka semua ingin mengagumi pemandangan indah naga emas yang menjulang ke langit. Karena bagaimanapun, tanda abnormal naga emas yang melayang ke langit, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipicu oleh semua orang dari klan kekaisaran Nangong. Jadi bagi mereka, ini juga pesta untuk mata mereka. Waktu berlalu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, langit pun telah gelap. Ketika malam tiba, orang banyak menjadi lebih bersemangat dan memiliki antisipasi lebih. Namun tidak ada seorang pun di kediaman Chu Feng yang tahu tentang masalah ini. Nangong Ya dan Nangong Baihe keduanya merasa bersalah dan malu, atas apa yang terjadi hari ini. Dengan demikian, mereka telah menemani Chu Feng sepanjang waktu. Mereka minum amer dan mengobrol dengannya, sehingga mereka bisa menebus kesalahannya. Mereka hanya meninggalkan kediaman Chu Feng ketika malam tiba. Setelah Nangong Ya, Nangong Baihe, dan Nangong Moli meninggalkan tempatnya, Chu Feng mengeluarkan keanehan alam itu. Saat dia melihat keanehan alam, sudut mulut Chu Feng terangkat menjadi senyuman. Dia pertama-tama menutup pintu kamarnya, dan kemudian mengatur 3 lapisan formasi spiritual di sekitar ruangan. Lapisan pembentukan formasi spiritual pertama, itu adalah untuk mencegah orang lain untuk mengganggu dirinya. Lapisan pembentukan formasi spiritual kedua adalah formasi penyembunyian. Bahkan jika seseorang menembus lapisan pembentukan formasi spiritual pertama, mereka tidak akan bisa melihat Chu Feng dari luar. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan dapat mengganggu Chu Feng. Adapun lapisan pembentukan formasi spiritual ketiga, itu didirikan oleh Chu Feng demi menjaga terhadap yang tak terduga. Adapun penggunaan formasi spiritual ini, itu untuk mencegah tanda abnormal yang akan diciptakan oleh terobosannya ini, itu agar tidak keluar dari tempat ini dan menjulang ke langit. Chu Feng merasa bahwa, dia seharusnya tidak dapat melakukan terobosan dengan hanya memperbaiki keanehan alam ini. Namun untuk berjaga-jaga, dia masih mengatur pembentukan formasi spiritual.
Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa jika dia secara tidak sengaja menerobos, dia pasti akan memicu tanda abnormal. Adapun tempat ini adalah wilayah klan Nangong Imperial. Jika tanda abnormal yang dipicunya ditemukan oleh klan Kekaisaran Nangong, maka akan baik-baik saja jika kejahatan tidak lahir di hati mereka. Namun jika kejahatan dilahirkan ke dalam hati mereka, maka Chu Feng kemungkinannya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Itulah alasannya mengapa Chu Feng mengatur pembentukan formasi spiritual ketiga. Selama dia memiliki formasi spiritual ini, bahkan jika Chu Feng menyebabkan tanda abnormal, maka tanda abnormal akan disegel di dalam rumahnya. Selama orang luar tidak melihatnya, maka itu tidak masalah. Setelah menyelesaikan persiapannya, Chu Feng duduk bersila di lantai dan mulai memperbaiki keanehan alami. Keanehan alami ini tidak mengandung banyak energi alami. Namun jika orang biasa berusaha untuk memperbaikinya, maka mereka tidak akan bisa melakukannya. Karena bagaimanapun, keanehan alami berbeda dari Coiling Dragon Golden Pill milik Nangong Tianxi. Energi yang terkandung dalam pil naga emas melingkar itu memang murni dan sangat lembut. Menyempurnakan energi di dalamnya hanya akan bermanfaat bagi tubuh seseorang, dan tidak akan menimbulkan bahaya. Namun energi yang terkandung dalam keanehan alami ini sangatlah mengamuk. Jangankan orang biasa, bahkan Kaisar Bela Diri tidak akan berani untuk memperbaiki mereka. Namun meski begitu, Chu Feng berani melakukannya. Selain itu, dia tidak hanya berani melakukannya, tapi kecepatan di mana dia memperbaiki energinya juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, secara praktis semua energi alami yang terkandung dalam keanehan alami itu telah disempurnakan oleh Chu Feng. Itu seperti yang telah diantisipasi Chu Feng. Setelah dia memurnikan energinya, dantiannya terasa jauh lebih penuh. Namun sayangnya, dia masih belum bisa mencapai terobosan. Dasar orang-orang yang rakus, tidak bisakah kalian makan lebih sedikit? Gumam Chu Feng tanpa daya. Chu Feng membuka matanya, dan kemudian menghela nafas tanpa daya. Saat itu, Chu Feng telah mengalami sensasi memiliki peningkatan kultivasinya dengan kecepatan yang cepat ketika Divine Lightning-nya terbangun. Tetapi apa yang dia alami sekarang adalah depresi dari kesulitan yang tak tertandingi dalam meningkatkan kultivasinya untuk satu tingkat. Sensasi ini, seru Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, mata Chu Feng segera bersinar. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan mulai berlatih. Chu Feng telah merasakan ada jejak peluang. Sebenarnya itu adalah kesempatan untuk menerobos. Ini benar-benar berbeda dari cara yang ia kembangkan sebelumnya. Di masa lalu, Chu Feng akan dapat mencapai terobosan hanya dengan memurnikan jumlah energi alami yang cukup, dan memberikan makan guntur ilahi dalam dantiannya. Bahkan sama sekali tidak perlu untuk sesuatu seperti merasakan peluang untuk menerobos. Namun kali ini, itu benar-benar berbeda. Chu Feng berhasil merasakan kesempatan untuk menerobos. Namun yang paling penting adalah, jika Chu Feng bisa menangkap peluang ini, dia dapat mencapai terobosan dengan segera. Meskipun energi alami yang disempurnakan belum mencapai tingkat yang akan memungkinkannya untuk menerobos, tapi Chu Feng masih bisa menerobos. Itu datang dengan sangat cepat. Orang-orang biasa tidak bisa menangkap peluang ini untuk menerobos, apalagi untuk memahaminya. Namun dengan kemampuan pemahaman Chu Feng, ia dapat dengan mudah menangkap peluang ini untuk menerobos. Selanjutnya, dia berhasil memahaminya dalam sekejap, dan membiarkan dirinya menerobos secara instan. Mengaum, rumble. Dalam sekejap, raungan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar. Setelah itu, pakaian Chu Feng mulai berkibar. Kemudian, sambaran petir oranye terbang keluar dari dalam dirinya, dan mencoba melayang ke langit. Namun tepat setelah itu meninggalkan tubuh Chu Feng, petir itu dihentikan oleh pembentukan formasi spiritual yang telah diatur Chu Feng sebelumnya, sehingga petir itu terlempar ke belakang. Kemudian, seperti binatang buas yang terperangkap, ia mulai terbang kemana-mana ketika mencoba membuka formasi-formasi spiritual untuk meninggalkan kediaman Chu Feng. Setelah itu, 5 baut petir berturut-turut terbang keluar dari tubuh Chu Feng.
Namun sama halnya seperti sambaran petir oranye di depan mereka, mereka semua dihentikan oleh pembentukan formasi spiritual Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa kilatan oranye, ungu, merah, hitam, biru, dan emas bukanlah kilat biasa. Justru sebaliknya, mereka adalah 6 binatang buas besar. Hanya karena faktanya bahwa mereka terjebak di tempat yang begitu kecil, mereka tidak dapat mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka tidak dapat mengungkapkan penampilan sejati mereka, tapi Chu Feng masih bisa merasakan kekuatan destruktif mereka, dan memaksakan aura yang mengabaikan semua makhluk hidup. Untungnya pembentukan formadi spiritual ini bekerja dengan baik. Kalau tidak, jika kalian semua melarikan diri keluar, itu akan sangat buruk. Ucap Chu Feng dan tertawa nakal. Dia juga berseru untuk mengagumi dirinya sendiri. Jika bukan karena faktanya, bahwa ia telah memutuskan untuk mengatur pembentukan formasi spiritual itu lebih awal untuk menjaga dari yang tak terduga, ia kemungkinan akan menyebabkan bencana besar untuk dirinya sendiri. Setelah semua, jika 6 binatang petir besar ini melarikan diri keluar dan berlari di langit di atas klan Kekaisaran Nangong, mereka pasti akan menyebabkan kerusuhan di Kekaisaran klan Nangong. Chu Feng tahu betul bahwa apa yang dia miliki juga merupakan garis darah keturunan. Selain itu adalah garis darah keturunan yang bisa menekan garis keturunan imperial. Jadi, jika 6 binatang buas besar miliknya melarikan diri, itu tidak hanya akan menjadi kejutan visual bagi klan Kekaisaran Nangong, tetapi mereka akan membawa penindasan ke kedalaman jiwa-jiwa klan Kekaisaran Nangong. Maka kemungkinannya, klan Nangong Imperial akan memandang Chu Feng sebagai ancaman. Pada saat itulah, itu tidak akan lagi menjadi perselisihan antara anggota generasi muda. Namun sebaliknya, Chu Feng benar-benar akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Omon-omon, sensasi semacam ini sangat bagus, ucapnya. Saat Chu Feng menyaksikan 6 binatang petir besar berjuang dalam pembentukan formasi spiritualnya tanpa bisa melakukan apapun untuk itu, Chu Feng merasakan kepuasan karena bisa mengendalikan mereka. Rasa kepuasan semacam ini membuat Chu Feng merasa sangat nyaman. Selain itu, dia juga menantikan saat-saat di mana 6 binatang buas besar ini akan kembali ke tubuhnya, dan bergabung dengan darahnya. Pada saat itu, bukan hanya kultivasi Chu Feng secara resmi melangkah ke tahap setengah kaisar marsial peringkat 1, dan mendapatkan kendali atas kekuatan bela diri tingkat kaisar. Tapi Chu Feng juga menantikan, apakah dia dapat memperoleh kemampuan baru yang setara dengan Thunder Armor dan Thunder Wings. Jika dia bisa mendapatkan kemampuan baru, akankah kultivasinya dapat meningkat pada tingkatan yang lain? Mungkinkah dia dapat langsung meningkatkan kultivasinya ke peringkat 4 Half Martial Emperor, dari peringkat 1 Half Martial Emperor dengan bantuan dari Thunder Armor, Thunder Wings, dan kemampuan baru yang potensial itu? Saat memikirkan hal ini, ekspresi antisipasi di wajah Chu Feng tumbuh semakin kuat. Jika semuanya terjadi sesuai keinginannya, maka itu berarti bahwa Chu Feng akan menjadi lebih kuat. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba berbaring di tanah, dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya seperti bantal. Dia mulai mengagumi 6 kilat berbeda warna dari petir yang melonjak di seluruh tempat, itu dengan keinginan untuk keluar dari formasi spiritualnya. Penampilan Chu Feng saat ini benar-benar menyenangkan. Tepat pada saat ini, suara si ratu pun terdengar. Biarkan ratu ini keluar. Ratu ini juga ingin melihatnya, ucap si ratu. Setelah mendengar suara si ratu, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian dengan pikirannya, dia membuka gerbang roh dunianya. Berbeda dengan bagaimana si ratu biasanya berjalan dengan anggun dari gerbang roh dunia, tapi kali ini, dia benar-benar melompat keluar. Dari sini bisa dilihat, betapa bersemangatnya dia. Wow, aku akhirnya bisa melihat garis keturunan warisanmu dari jarak dekat. Ini sangat luar biasa, seru si ratu dengan kagum. Setelah si ratu keluar, sepasang matanya yang indah berkedip tanpa henti, dan mereka berada di ambang bersinar. Ketika dia melihat garis keturunan warisan Chu Feng, dia bahkan lebih bersemangat daripada Chu Feng.
Seperti seorang gadis kecil yang nakal, si ratu sebenarnya mulai berlari di sekitar ruang yang terbatas ini. Dia benar-benar mencoba menangkap 6 binatang petir yang sangat besar itu. Sementara kekuatan yang ditunjukkan oleh 6 binatang petir besar sangat menakutkan, tapi mereka tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin pembentukan formasi spiritual Chu Feng dapat menahan mereka? Karena bagaimanapun, kekuatan mereka yang sebenarnya mampu menghancurkan dunia. Dengan kata lain, sementara mereka adalah guntur ilahi, tapi mereka bukan guntur ilahi yang asli. Tapi sebaliknya, mereka adalah visual saja. Dengan demikian, mereka secara alami tidak dapat membahayakan si ratu. Tiba-tiba saja si ratu bertanya, "Chu Feng, bisakah kamu membuka formasi spiritual ini?" tanya si ratu. "Kenapa begitu?" Chu Feng bertanya balik. "Aku ingin mereka keluar, sehingga aku bisa melihat penampilan orang banyak dari klan Kekaisaran Nangong. Itu setelah mereka melihat garis keturunan warisanmu," jawab si ratu. Saat si ratu mengatakan kata-kata ini, dia menutup matanya. Bulu matanya yang gemetaran tampaknya memberitahu Chu Feng bahwa dia sedang membayangkan penampilan kerumunan dari klan Kekaisaran Nangong ketika hal itu terjadi. "Ratuku, apakah kamu ingin membunuh aku?" tanya Chu Feng tak berdaya. "Hahaha, aku hanya bercanda. Lihatlah dirimu, betapa takutnya kamu seperti kucing yang ketakutan," balas si ratu. Si ratu tiba-tiba membuka matanya, dan tiba di depan Chu Feng sambil melompat-melompat. Dia benar-benar mengulurkan tangan putih bakungnya, dan dengan kejam menjentikkan dahi Chu Feng. Dihadapkan dengan ratu nakal seperti itu, bukannya merasa muak, Chu Feng merasa sangat menyukainya. Dia menepuk tanah di sampingnya dan berkata, "Ayo, mari kita berbaring dan menonton mereka bersama-sama," ucap Chu Feng. "Oh, tidak bisa. Ratu ini adalah orang yang sangat mulia. Bagaimana mungkin bisa aku berbaring di tanah yang kotor seperti kamu?" balas si ratu. Si ratu tidak hanya mengangkat kepala kecilnya dengan bangga, tapi dia bahkan menempatkan tangannya di pinggangnya dengan nakal. Chu Feng melambaikan tangannya, dan kemudian, lapisan kekuatan spiritual emas membentuk selimut dari spiritual emas. Seolah-olah itu adalah selimut yang sebenarnya, dan selimut spiritual itu menutupi tanah di samping Chu Feng. "Ratuku, silahkan," kata Chu Feng. "Nah, gitu dong," ucap si ratu. Melihat itu, si ratu tersenyum puas. Kemudian, dia berbaring di samping Chu Feng dan mengambil postur yang sama seperti dia. Dengan tangannya di belakang kepalanya, itu saat dia menyaksikan keenam guntur ilahi. Dan bahkan, posturnya bahkan lebih besar daripada Chu Feng. Dia benar-benar mengangkat kakinya, dan menyilangkan satu sama lain. Penampilannya benar-benar tidak terkendali. "Ratu, warna apa dari 6 guntur ilahi yang berbeda ini yang paling kamu sukai?" tanya Chu Feng. "Aku suka yang hitam," kata si ratu tanpa ragu sedikit pun. "Kenapa begitu?" tanya Chu Feng dengan bingung. Pada umumnya, perempuan akan menyukai warna-warna cerah. Warna hitam sudah jelas bukan warna cerah sama sekali. Ratunya ini benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Itu karena, hitam itu kejam, dan itu menyerupai ratu ini. Jawab si ratu sambil tersenyum manis. Dan kemudian, dialah yang bertanya, "Bagaimana denganmu? Warna apa yang paling kamu sukai?" tanyanya. "Kalau aku juga paling suka hitam," kata Chu Feng. "Kenapa begitu?" tanya si ratu. Dan, wush, Chu Feng tidak menjawabnya, dan tiba-tiba saja dia bangkit. Dia menangkap guntur hitam itu, dan membelainya dengan lembut. Penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang membelai sambaran petir. Justru sebaliknya, itu lebih seperti penampilan seseorang yang membelai wanita cantik. Dia membelai petir itu dengan banyak sentuhan, dan hanya berhenti ketika petir hitam itu melaju kencang. Kemudian dengan senyum nakal, dia berbalik dan berkata, "Karena hitam itu kejam dan menyerupai kamu," ucap Chu Feng. "Sialan, kamu benar-benar sudah berani untuk benar-benar mengambil keuntungan dari ratu ini," ucap ratunya yang berhasil bereaksi. Dengan pikirannya, Asura Power yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya.
Hehehe, ratuku, aku salah. Suara Chu Feng meminta maaf segera terdengar dalam pembentukan formasi spiritual. Sementara Chu Feng telah menyegel dirinya di kamarnya, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, Nan Gong Tianxi telah mencapai terobosan. Lebih jauh lagi, pada saat dia menerobos, seekor naga emas juga telah melonjak ke langit, dan mencapai cakrawala dari lokasi di mana dia sedang berlatih. Begitu naga emas itu muncul, seluruh langit malam diterangi olehnya. Cahaya keemasan menerangi segalanya, dan seolah-olah matahari muncul di langit. Itu benar-benar sangat menyilaukan. Tidak hanya naga emas ini sangat besar, tapi juga memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Saat ia bergerak melintasi cakrawala, ia mengeluarkan kekuatan yang mengesankan untuk memandang rendah semua makhluk hidup. Seseorang akan merasa hormat untuk itu hanya dengan melihatnya saja. Akhirnya muncul juga. Warisan klan Nan Gong Imperial kami, naga emas yang melambung itu telah muncul, seru kerumunan. Pada saat ini, seluruh klan kekaisaran Nan Gong dipenuhi dengan kegembiraan tiada taraf. Ketika mereka melihat naga emas yang mempesona itu, darah mereka mulai mendidih. Karena bagaimanapun, naga itu adalah tanda kebanggaan mereka, dan garis keturunan imperial mereka yang mereka anggap lebih kuat dari tubuh ilahi. Nan Gong, Nan Gong, Nan Gong, Nan Gong, Nan Gong. Itu tidak diketahui siapa yang mulai meneriakkan nama klan Nan Gong Imperial Clan. Namun setelah orang pertama itu meneriakkan Nan Gong, maka semakin banyak orang di kekaisaran klan Nan Gong yang mulai berteriak juga. Dalam sekejap, teriakan Nan Gong mulai beresonansi melalui seluruh klan Imperial Nan Gong. Pada saat ketika kerumunan dari klan Imperial Nan Gong semua bersorak gembira untuk tanda abnormal naga emas yang melonjak ini, Chu Feng mulai merasa tertekan. Ratu, ada yang salah, seru Chu Feng sambil menatap keenam baut petir yang bergelombang, dan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.